Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan motivasi, ajakan, serta strategi dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Sebagai umat Islam, tentunya kita mengetahui bahwa Al-Quran ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan. Dan Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tapi dipelajari, dipahami, serta dihafalkan agar menjadi pedoman di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu, mari kita simak bersama tentang pentingnya belajar dan menghafal Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk, pelajaran, dan tuntunan yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupan. Sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menjadi sumber nilai, ilmu, dan inspirasi bagi setiap muslim. Melalui Al-Quran, manusia diajarkan untuk mengenal Tuhannya, memperbaiki akhlaknya, serta menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu, mempelajari Al-Quran bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga kebutuhan. Semakin dekat seseorang dengan Al-Quran, semakin besar pula kesempatan untuk mendapatkan ketenangan hati dan petunjuk dalam kehidupannya. Menghafal Al-Quran merupakan salah satu amalan yang sangat mulia. Selain mendapatkan pahala, menghafal Al-Quran juga membantu kita menjaga hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menganggap bahwa menghafal Al-Quran hanya dapat dilakukan oleh anak-anak atau para santri. Padahal siapapun dapat memulainya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat hafalan bertambah, tetapi seberapa istiqomah kita dalam menjaga hubungan dengan Al-Quran setiap hari. Selain itu, menghafal Al-Quran juga melatih kedisiplinan, kesabaran, dan kemampuan mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, mari kita mulai meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Tidak perlu langsung menghafal banyak ayat. Kita dapat memulai dari langkah sederhana sesuai kemampuan masing-masing. Misalnya dengan membaca beberapa ayat setiap hari, memahami maknanya, kemudian mencoba menghafalkannya secara perlahan. Yang terpenting adalah memulai, menjaga konsistensi, dan terus berusaha memperbaiki diri bersama Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan agar proses hafalan menjadi lebih efektif. Pertama, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang baik akan menjadi sumber semangat dalam proses menghafal. Kedua, memperbaiki bacaan atau tahsin sebelum mulai menghafal agar hafalan lebih mudah dan benar. Ketiga, menentukan target hafalan yang realistis sesuai kemampuan masing-masing. Keempat, menggunakan metode tikrar atau pengulangan. Semakin sering ayat diulang, semakin kuat hafalan tersebut tersimpan dalam ingatan. Kelima, memilih waktu yang tepat untuk menghafal, seperti setelah subuh, ketika suasana masih tenang dan pikiran lebih segar. Dan yang terakhir, melakukan murojaah secara rutin untuk menjaga hafalan yang telah diperoleh. Menghafal Al-Quran bukan tentang siapa yang paling cepat menyelesaikan hafalannya, tetapi tentang siapa yang mampu istiqomah bersama Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari. Hadis
riwayat Abu Dawud. Hadis tersebut menunjukkan betapa besar keutamaan orang yang dekat dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, menghafalnya, maupun mengamalkannya. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk belajar, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai motivasi, ajakan, serta beberapa strategi dalam belajar dan menghafal Al-Quran. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat serta menambah semangat kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Mari kita mulai dari langkah sederhana, yaitu menjaga konsistensi dan terus berusaha menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're